Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan simulasikan bagaimana asesor melakukan asesmen pada website rpl.ifed.ac.id. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla juga, Opera maupun UC Browser. Selanjutnya, kita ketikkan URL tujuan kita yaitu rpl.ifed.ac.id. Jika sudah, kita akan diarahkan pada halaman depan website RPL. Kemudian langkah selanjutnya kita arahkan pada menu login. Kemudian kita pilih asesor. Dan di sini kita akan dihadapkan pada form. Yang pertama adalah masukkan nomor KTP, NIK, atau nomor handphone. Kemudian yang kedua form memasukkan password. Di sini saya menggunakan nomor handphone dan password yang telah terdaftar. Kemudian di sini juga ada fitur ingat saya. Jika menggunakan perangkat pribadi bisa dicentang, namun untuk perangkat umum disarankan tidak dicentang. Selanjutnya ada fitur lupa kata sandi. Nanti misalkan ada yang lupa bisa melakukan lupa kata sandi pada menu ini. Selanjutnya langsung saja kita masuk. Dan di sini kita akan langsung dihadapkan pada halaman depan interface dari website asesor rpl.ifed.ac.id. Di sini diberikan informasi terkait jadwal, kemudian skema atau program studi yang telah terjadwal, kemudian ada portofolio yang telah diupload oleh kandidat, kemudian jumlah kandidatnya atau peserta calon mahasiswa baru. Kemudian di bawahnya ada trafik, kelompok usia, jenis kelamin, serta proses administratif. Selanjutnya, di sini saya akan langsung memperlihatkan bagaimana seorang asesor melakukan asesmen. Kita arahkan pada menu jadwal asesmen rekognisi. Kemudian di sini akan ditampilkan jadwal yang tersedia untuk melakukan asesmen. Pertama ada asesmen RPLPG PAUD A di tanggal 30 September. Sudah lewat, jadi tidak bisa melakukan aksi. Kemudian ada tanggal 24 Oktober untuk asesmen RPL bimbingan konseling. Kemudian di sini juga ada asesmen RPLPG PAUD pada tanggal 7 November. Ini semua hanya contoh. Namun jika tanggal tersebut belum terlewat, maka kita bisa melakukan beberapa aksi di sini. Kita akan contohkan yang untuk asesmen RPLPG PAUD. Kita klik di sini menu drop down dan bisa melakukan berita acara, cetak berita acara dan daftar hadir. Kemudian juga bisa melihat langsung pesertanya. Kita arahkan pada lihat peserta. Kemudian di sini akan terlihat kandidat atau peserta yang telah mendaftar dan dia sudah melakukan beberapa aksi seperti telah mengisi asesmen mandiri APL 02. Begitu juga yang kedua hampir sama, telah mengisi. Jadi kita bisa melakukan asesmen pada APL 02. Kemudian di sini juga tertera nomor handphone, bisa melakukan kirim SMS, telepon maupun WhatsApp. Kemudian juga bisa melakukan beberapa akses, ya, membuka akses untuk kandidat peserta seperti memberikan akses pilihan ganda. Kemudian yang kedua bisa memberikan akses soal isai serta memberikan keputusan bahwa peserta ini direkomendasikan atau tidak memenuhi, kemudian belum memenuhi, serta merekomendasikan uji ulang atau tindak lanjut TL. Kemudian yang terakhir ada reset keputusan atau atur ulang. Jadi misalkan tadi sudah ditetapkan memenuhi, kemudian melakukan reset keputusan. Jadi kita ulangi menjadi tidak terpenuhi kembali, gitu ya, seperti ini. Maka dia akan hilang rekomendasinya.
Ini adalah aksi jika ingin melakukan rekomendasi. Selanjutnya ada aksi seperti melakukan verifikasi usulan konversi. Jadi kita bisa langsung klik aja, kita arahkan. Di sini ada konversi mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mandiri. Dari kode mata kuliah asal, kemudian mata kuliah asalnya, kemudian SKS-nya, nilai asalnya, kemudian otomatis akan dikonversi sesuai dengan mata kuliah yang ada pada skema atau program studi yang dipilih. Kemudian ada statusnya di sini, menunggu persetujuan ya atau tidak. Di sini asesor bisa melakukan dua tindakan, ya atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti tinggal pilih yang merah, kalau sesuai tinggal pilih yang hijau. Kemudian verifikator melakukan tanda tangan sebagai validasi. Selanjutnya simpan. Nah, selanjutnya simpan, karena ini belum saya lakukan persetujuan maka tidak tersimpan. Kemudian kita akan lanjut pada jadwal asesmen. Kemudian kita lihat aksi yang lain. Misalkan di sini ada aksi unduh APL 01. Jadi seperti dokumen arsip untuk asesor, kita perlihatkan di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya data pribadi peserta atau kandidat, kemudian pekerjaannya, kemudian sertifikasinya memilih RPL, kemudian unit kompetensi yang dipilih oleh kandidat, serta bukti persyaratan yang telah di-upload dan sudah memenuhi persyaratan yang diverifikasi oleh admin. Ini adalah form arsip untuk asesor. Kemudian bisa juga melakukan unduh portofolio kandidat. Misalkan kandidat telah mengupload portofolio, di sini akan tertera. Misalkan ada nama yang pertama, nama kegiatannya seminar visiting profesor tahun 2022 pelatihan, kemudian perannya peserta. Ini untuk portofolio. Kemudian aksi yang lain di sini bisa melakukan asesmen pada APL 02. Nah, di sini peserta atau kandidat telah melakukan pengisian pada setiap mata kuliah dan menyesuaikan dengan CP yang telah ditampilkan. Di sini asesor bisa melakukan yang pertama melihat bukti kerja dari yang telah diupload oleh peserta, kemudian bisa melakukan penilaian. Misalkan yang pertama valid, autentik, terkini, dan memadai. Kemudian bisa melakukan konversi ke nilai. Misalkan karena telah valid, autentik, terkini, memadai, diberikan nilai A. Kemudian misalkan ada catatan dari bukti-bukti kompetensi, bisa dimasukkan di sini. Bukti telah sesuai. Selanjutnya, seterusnya seperti itu. Mata kuliah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, seterusnya sampai selesai. Selanjutnya, asesor bisa melakukan asesmen dua pilihan. Yang pertama dapat dilanjutkan, yang kedua asesmen tidak dapat dilanjutkan. Kalau misalkan bisa dilanjutkan, klik centang di sini, kemudian melakukan tanda tangan. Selanjutnya simpan jawaban. Jika kita sudah simpan, maka jika kita geser pada paling bawah, tanda tangan kita akan terlihat. Kemudian di sini masih banyak yang belum dinilai, maka nanti ketika kita lihat pada menu APL 02 akan diberikan informasi terverifikasi satu item. Jadi kalau misalkan masih ada 59 yang belum, di sini bisa memberikan informasi. Kalau misalkan sudah 60 akan terlihat 60 item. Begitu seterusnya. Selanjutnya di sini ada IA03, yaitu pertanyaan pendukung untuk observasi. Di sini
ada 2 soal yang telah diinput sebagai contoh. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan sekolah unggulan. Sekolah unggulan adalah ini tanggapan dari asesi. Kemudian asesor bisa melakukan penilaian ya, kompeten atau belum kompeten. Jika sudah, tinggal dicentang seperti ini, kemudian tanda tangan, dan jangan lupa disimpan. Selanjutnya, aksi yang lain yaitu di sini ada IA05 juga. Di sini IA05 adalah pilihan ganda. Karena di sini pilihan ganda nilainya langsung terlihat. Jadi sebagai asesor bisa melakukan unduh jawaban langsung. Seperti ini. Kita open. Nah, di sini akan terlihat. Dari mata kuliah yang telah diberikan soal oleh admin maupun asesor. Ini ada yang pertama pendidikan agama yang sudah ada contohnya, kemudian ada soalnya, akhlak kejujuran untuk anak usia dini yang tepat adalah misalkan jawabannya benar, sidik itu skornya adalah 1. Begitu juga seterusnya untuk mata kuliah lain. Selanjutnya sini ada unduh IA06 untuk pertanyaan tertulis esai. Asesor juga bisa melakukan unduh dan melihat soal yang telah diinput. Di sini ada satu soal, apa yang dilakukan jika diberi tanggung jawab mengerjakan tugas rumah. Begitu. Ini soal yang terinput. Kemudian yang telah dijawab bisa melihat di sini. Koreksi jawaban pertanyaan tertulis esai IA06B. Kita geser ke bawah. Jawaban dari asesi adalah dilaksanakan sesuai kewajiban yang diberikan. Di sini, asesor bisa memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten. Kemudian tanda tangan, kemudian simpan jawaban. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya di sini ada unduh IA07 untuk pertanyaan lisan. Jadi kalau misalkan sudah ada pertanyaan lisan, nanti akan terlihat pada setiap kompetensi. Selanjutnya ada IA08. IA08 ini adalah verifikasi portofolio. Jadi kalau misalkan asesi telah melakukan upload dokumen portofolio, asesor bisa melakukan cek bukti ya. Pertama valid, asli, terkini, dan memadai. Misalkan valid, asli, terkini, kita tinggal klik aja di sini. Ya, begitu. Kemudian di sini ada sebagai tindak lanjut dari hasil verifikasi bukti, substansi materi di bawah ini, no elemen yang di checklist harus diklarifikasi selama wawancara. Jadi nanti ini akan menjadi tambahan ketika proses wawancara. Selanjutnya di sini ada bukti tambahan diperlukan pada unit atau capaian pembelajaran, misalkan apa begitu. Kemudian di sini ada contohnya. Kemudian di sini ada rekomendasi asesor. Asesi telah memenuhi pencapaian seluruh kriteria untuk unjuk kerja, direkomendasikan kompeten. Asesi belum memenuhi pencapaian seluruh kriteria unjuk kerja, direkomendasikan uji demonstrasi pada ada pilihan unit, elemen, dan KUK. Selanjutnya bisa melakukan tanda tangan, kemudian simpan jawaban. Kemudian aksi yang lain, yaitu yang terakhir, IA09, yaitu pertanyaan wawancara. Nah, di sini karena belum ada pertanyaannya, maka tidak ditampilkan. Nah, ini ada yang contoh 1 di sini. Daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan bukti atau tidak begitu ya. Kesimpulan jawaban asesi ketika ditanyakan langsung dimasukkan ke sini. Kemudian direkomendasikan kompeten atau belum kompeten. Jika sudah, tanda tangan kemudian disimpan. Ini adalah beberapa fitur dari asesor
untuk website rpl.event.ac.id, dan ini jika ada update atau perubahan fitur akan dilakukan revisi ulang pada video. Kemudian sebelum diakhiri, di sini ada beberapa fitur tambahan ya, yaitu SMS notifikasi. Misalkan ini ada calon mahasiswa yang telah mendaftar, itu sampai mana begitu. Kemudian calon mahasiswa telah melakukan input APL 02, calon mahasiswa telah mengupload dokumen KTP. Ini bisa terlihat semua pada halaman SMS notifikasi. Kemudian di sini juga ada menu ubah sandi atau password. Jadi semua asesor bisa melakukan ubah password pada menu ubah sandi atau password ini. Ini sedikit simulasi atau pengenalan fitur pada website rpl.event.ac.id khususnya untuk asesor. Jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.